takdir Allah. Nah, itu lebih jauh lagi, Bang. Lebih jauh, Sudah takdir Allah. Jadi Iya. kalau Mas Anies quick count itu sama dengan takdir Allah. Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Wow. Kok bisa ya si Kodari ini memprediksi bahwa Prabowo bakal menjadi presiden 2 periode, setelah itu Gibran menjadi periode. Menurut saya pribadi analisisnya agak ngawur begitu kan. Mengapa saya katakan agak ngawur? Karena pada kenyataannya semua demokrasi pemilihan umum itu dipasrahkan ke masyarakat Indonesia begitu kan. Bagaimana kalau di tengah jalan Prabowo tidak nyampe 2-1 periode dan sebagainya begitu kan. Ini bukan masalah soal prediksi kebablasan begitu kan. Ini masalah bagaimana nuansa-nuansa politik semakin hari semakin berubah begitu kan. Tahun 2029 bukan tidak mungkin ya dari yang lain seperti AHY, seperti yang lain bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Ya bisa saja Prabowo sudah tidak bisa begitu kan. Ya mungkin ya ada kurang fit dan sebagainya begitu. Artinya apa? Artinya prediksi-prediksi seperti ini jangan lagi kemudian dimunculkan kepada publik begitu kan. Kalau toh pada akhirnya akan memprediksi bahwa Gibran akan 2 periode, toh pada hakikatnya kekuatan dari sang Gibran apa begitu kan. Ya Pak Jokowi lagi tidak lagi menjabat sebagai presiden di situ. Walaupun sebagai kingmaker misalnya, dia dampaknya kepada masyarakat mungkin agak jauh. Walaupun mereka wakil begitu, ya untuk bisa mengontrol terhadap rakyat, kekuatan itu berada di tangan seorang Prabowo. Ya bisa saja Partai Gerindra akan menyodorkan kembali yang bukan Prabowo, tapi saya kira tidak mungkin begitu kan. Maka yang saya katakan tadi ya si Kodari ini menyebutkan bahwa Prabowo jadi presiden 2 periode, terus Gibran selanjutnya akan menjadi periode, saya kira agak jauh begitu di situ begitu. Ya bisa saja Gibran dengan Prabowo walaupun toh pada akhirnya akan maju, mereka bisa saja berseberangan begitu kan. Karena tokoh politik yang sentral sekali yang diminati oleh rakyat itu masih muda begitu. Bisa saja Gibran dengan AHY yang sama-sama masih muda di situ begitu kan. Saya kira inilah pertarungan politik belum apa-apa, belum dilantik sudah mengatakan 2 periode. Ini kan kacau logikanya begitu. Maka saya katakan sejak awal ya kepada siapapun begitu, jangan memprediksi hal-hal yang kemudian bersifat ya berada di tangan rakyat. Kekuatan itu berada di tangan rakyat. Biar aku tebak setelah itu Jan Etes ya 2 periode. Bisa bayangin Pak Prabowo jadi presiden 10 tahun dan Gibran 10 tahun. Seolah-olah sudah pasti dan set ya sedemikian. Buat apa ada pemilu kalau ujung-ujungnya semua diatur? Betul. Ngapain ada pemilu kalau ujung-ujungnya seperti itu begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh kita begitu kan ya sebagai power, sebagai penentu rakyat Indonesia ya bagaimana begitu? Saya kira tidak nyampe maksudnya dengan adanya asumsi ini begitu kan, maka seorang presiden itu kan kalau menang lagi, kalau kalah bagaimana begitu kan. Bahkan selama masih ada PKS, Istimewa Ulama ya, Habib Rizik dan umat lainnya masih ada harapan untuk abah bangsa ini. Bahkan ada yang mengatakan nih orang sebelum dimasukkan ke jeruji besi ya akan berkoar-koar terus, padahal ini ikut andil dalam kecurangan Pilpres 2024. Ini komentar-komentar dari netizen, banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Maka dengan adanya seperti ini saya katakan begini ya, seorang Prabowo itu begitu di 10 tahun lagi belum tentu dia akan menjadi presiden lagi begitu kan ya, terpilih lagi. Bisa saja lawannya adalah Gibran, bisa saja lawannya adalah Kaisang, bisa saja lawannya adalah AHY sendiri begitu kan, karena politik itu kan dinamis, tidak menentu di situ begitu. Jadi saya kira bisa saja PDIP akan berlabuh lagi begitu kan mengusung Gibran, bisa saja karena politik itu tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini begitu. Maka saya katakan sejak awal ya, menurut saya pribadi apa yang disampaikan Kodari itu ya prediksinya mungkin agak kebablasan di situ begitu. Mari kita baca, Kodari sebut Prabowo bakal jadi presiden 2 periode, setelah itu Gibran 2 periode ya.
Bahkan ya ratusan relawan dari gerakan sekali putaran GSP dan relawan ex Jokowi Prabowo Jack Pro mengadakan silaturahmi sekaligus buka puasa bersama di Sekretariat Nasional GSP di Jalan Tegal Perang Selatan 1. Kalau Ketua Umum Gerakan Sekali Putaran GSPM Kodari mengatakan diadakan kegiatan ini setidaknya ada dua hal yang melatar belakanginya. Pertama yaitu bermaksud untuk kembali merajut silaturahmi antara relawan di momentum bulan suci Ramadan. Melatih silaturahmi yang biasanya nggak ketemu atau jarang ketemu, nggak pernah ketemu. Tapi sebulan puasa biasanya ketemu. Minimal teman-teman waktu SMP, SMA, kuliah yang hari-harinya sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan keluarga. Tapi begitu bulan Ramadan ketemu momentum untuk ketemu bersama. Bahkan dia mengatakan kedua Kodari mengatakan momen buka puasa bersama ini terlaksana selain karena hubungan keluarga secara pribadi juga memperkuat perjuangan dan kesamaan dia sebenarnya sudah mulai hal-hal seperti ini mulai ancang-ancang bagaimana mereka begitu kan untuk mempromosikan Prabowo Gibran begitu sama dengan Kodari dulu Prabowo Jokowi dan sebagainya begitu tapi tidak terlaksana bukan seorang Jokowi dan sebagainya. Jadi politik itu tidak bisa diatur oleh analis begitu kan oleh analisis politik karena pada kenyataannya dipasarkan kepada masyarakat Indonesia bukan dipasarkan kepada lembaga survei begitu kan. Saya kira kalau mendahului itu tanpa ada real yang ada saya kira agak jauh begitu kan masa seorang Prabowo 2 periode Gibran 2 periode. Yang kedua, kita ada di tempat ini notabene adalah pengikatnya selain hubungan dengan bersifat pribadi adalah Pak Prabowo dan Mas Gibran atau tambah lagi dengan Pak Jokowi. Khususnya kalau bicara tempat ini karena tempat ini adalah dulu markasnya gerakan Jack Pro Jokowi Prabowo, garis miring gerakan Jokowi 3 periode. Jadi teman-teman yang ada di tempat ini yang sudah pernah ke tempat ini dari lama itu adalah teman-teman aktivis Jack Pro yang ketuanya waktu itu adalah Mas Baron Danardono Lantas bagaimana apa yang disampaikan si Kodari ini begitu kan kok Prabowo 2 periode, Gibran 2 periode dan sebagainya. Dia memaparkan gerakan dari Jokowi Prabowo sudah secara maksimal dilakukan tetapi belum tergapai. Namun tidak pernah patah arang kemudian bertransformasi menjadi relawan GSP. Lebih lanjut, Kodari menjelaskan pada akhir usaha dari para relawan yang tadinya memperjuangkan 3 periode ditakdirkan menjadi 6 periode katanya Pada hari ini Mas Baron dan teman-teman yang ingin agar membangun terus berlanjut Indonesia maju terus berjalan tadinya. Dia mengatakan Kodari menjelaskan jabatan Presiden Jokowi selama 2 periode ditambah prediksi Prabowo Subianto menjabat presiden selama 2 periode dan juga Gibran Rakabuming Raka yang dirinya juga menggantikan Prabowo menjadi presiden selama periode. Itu pun prediksi si Kodari di situ begitu. Itu presidennya 2 periode apakah nanti 2 periode itu si Kodari masih hidup atau apa? Nah, itu yang menjadi pertanyaan penting. Jangan mendahului takdir terlebih dahulu di situ begitu kan. Kalau analisis prediksi silakan boleh-boleh aja. Tapi semuanya kan Allah yang menentukan begitu. Masyarakat Indonesia yang menentukan siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah begitu kan boleh-boleh aja. Bisa saja sebaliknya begitu kan. Jangan-jangan Gibran akan menjadi lawan seorang Prabowo di 2029. Jangan-jangan lagi AHY akan menjadi lawan mereka. Jadi saya kira inilah banyak sekali perdebatan yang muncul hari ini begitu kan yang mengatakan bahwa apakah 2 periode belum apa-apa belum dilantik sudah mengatakan 2 periode. Ini gimana coba kebablasan menurut saya pribadi begitu. Bahkan dia mengatakan si Kodari ngomong pada hati-hati karena biasanya kejadian katanya. Diketahui si Kodari Gibran menjadi presiden bukanlah yang tidak mungkin berkaca dari sejarah majunya negara Singapura menjadi negara maju. Lantas bagaimana kalau Indonesia menjadi negara maju bagaimana mungkin angka korupsinya masih tinggi yang dipelihara para oligarki di situ begitu kan. Itu kan kacau begitu kan. Jadi saya kira justru yang menjadi hambat pada demokrasi orang-orang mereka begitu kan. Karena apa? Karena oligarki itu sangat kental sekali begitu. Mengapa negara-negara di negara-negara yang lain itu maju? Karena mereka tidak dikekang oleh para oligarki
oligarki, ya kepentingan-kepentingan politik di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi mereka mengatakan bahwa wah, kalau ini benar-benar dilakukan begitu kan ya, secara masif walaupun rakyat Indonesia bersatu, tapi kepentingan mereka yang berbeda. Ada yang korupsinya besar-besaran, ada yang hanya ingin numpang, ada yang hanya ingin ingin makan uang rakyat dan sebagainya. Ya kita lihat saja permainan-permainan apa yang sebenarnya terjadi. Selama mereka masih memelihara itu, tidak mungkin bangsa kita itu akan lebih maju, malah akan lebih buruk, bisa saja pecah sana sini begitu kan. Maka hati-hati untuk menganalisis bahwa wah, ini akan terjadi dua periode, belum apa-apa, belum dilantik sudah mengatakan 2 periode. Ini kan gimana begitu kan ya, bisa saja kebablasan atau bisa dikatakan ngawur. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.